Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Nah, Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Dan tentu saya berharap ini menjadi sebuah event yang dibanggakan, tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri, karena tadi sudah ada partisipasi dari klub yang hadir dari luar negeri. Apalagi banyak sekali pemain-pemain timnas kita yang bergabung di masing-masing klub. Malaya iri 2 tanda seru 2 PSSI undang klub-klub besar Eropa ke Piala Presiden 2025. Ini bukan turnamen biasa lagi. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Jakarta, 5 Juli 2025, sepak bola Indonesia kembali bikin geger. Kali ini bukan karena kontroversi, tapi karena langkah spektakuler PSSI yang sukses mengundang klub-klub besar Eropa untuk ambil bagian dalam ajang Piala Presiden 2025. Turnamen pramusim yang biasanya berskala nasional ini, kini berubah menjadi turnamen mini internasional, membuat banyak pihak, termasuk negara tetangga Malaysia, tak bisa menyembunyikan rasa irinya. Api gebrakan besar Erick Thohir dan PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuktikan janjinya untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih mendunia. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick mengungkapkan bahwa PSSI telah resmi mengundang 6 klub Eropa, yang kebanyakan merupakan tempat bermain pemain-pemain naturalisasi dan diaspora Indonesia. Kita ingin menjadikan Piala Presiden 2025 sebagai turnamen berkelas. Ini bukan hanya pemanasan Liga 1, tapi juga ajang branding sepak bola Indonesia ke dunia, ujar Erick. Menurutnya, minimal 4 klub Eropa ditargetkan untuk hadir. Namun hingga saat ini, 2 klub sudah dipastikan datang, Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Globe Eropa Afrika, klub Eropa yang diundang, tak main-main. Berdasarkan data dari sumber PSSI dan media nasional, berikut adalah 6 klub Eropa yang sudah menerima undangan resmi dari PSSI. Oxford United, Inggris, tempat bermain Marcelino Ferdinand Ula Romeni. NEC Nijmegen, Belanda, Kelvin Verdonk. Venezia FC, Italia, Jai Itzes. FC Vedender Belgia, Ragnar Orat Mangoen. Como 1907, Italia, Emil Audero. Borussia Mönchengladbach, Jerman, Kevin Dix. Undangan ini bukan tanpa alasan. Erick Thohir dan timnya sengaja memilih klub-klub tersebut karena punya hubungan dengan pemain-pemain timnas Indonesia saat ini. Dengan begitu, turnamen ini juga bisa menjadi ajang reuni sekaligus promosi kekuatan timnas merah putih. Megapone penyorak Malaya panas dingin lihat Indonesia melesat. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung menjadi trending topik di Malaysia. Sejumlah akun media sosial Malaysia mengungkapkan kekagetan mereka terhadap langkah PSSI yang berani dan tidak biasa ini. Beberapa netizen bahkan menyindir FA Malaysia, FAM, karena dinilai terlalu fokus pada naturalisasi, tanpa berani mengundang klub besar dunia. Malaysia sibuk naturalisasi pemain-pemain Liga Bawah Eropa, Indonesia malah undang klubnya langsung, tulis akun bola_Malaya. Dulu kami tertawa Piala Presiden, sekarang kami iri. Indonesia melesat jauh, tulis akun lainnya di X, dulu Twitter. Pakar sepak bola Malaysia, Datuk Rahim Noor, juga memberikan komentarnya. Jika ini sukses, Indonesia akan menjadi raksasa Asia Tenggara sejati. Ini bukan sekadar turnamen biasa, ini branding level dunia. Stadion 2 format baru, Piala Presiden jadi turnamen global. PSSI mengonfirmasi bahwa Piala Presiden 2025 akan memakai format 6 tim, 4 tim Indonesia, 2 tim asing. Berikut daftarnya. Tim Indonesia, Persib Bandung, Arema FC, Dewa United, Indonesia All Star, tim gabungan Liga 1, tim internasional, Oxford United, Inggris, Port FC, Thailand. Pertandingan akan digelar di 2 kota besar, Bandung, Stadion Sijalak Harupat, dan Jakarta, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Turnamen dijadwalkan berlangsung dari 6 hingga 13 Juli 2025. Oxford United sudah tiba, disambut bak timnas. Salah satu momen paling mengharukan terjadi pada 4 Juli kemarin, saat tim Oxford United mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ribuan supporter Indonesia, termasuk fans timnas,
menyambut kedatangan mereka dengan yel-yel dan bendera merah putih. Pelatih Oxford dan pemainnya, termasuk Marcelino Ferdinand, dibuat takjub oleh antusiasme fans Indonesia. Saya belum pernah lihat sambutan seperti ini, bahkan di Inggris sekalipun. Ini luar biasa, kata pelatih Oxford dalam wawancara singkat di bandara. Ula Romeni, striker keturunan Indonesia yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi, bahkan sempat meneteskan air mata haru. Bola sepak lebih dari sekadar turnamen. Langkah ini bukan hanya soal pertandingan. Ini adalah strategi besar PSSI untuk memasarkan sepak bola Indonesia secara global. Dengan kehadiran klub-klub Eropa dan Asia, sponsor internasional mulai melirik. Hak siar turnamen ini juga dikabarkan sudah menarik perhatian beberapa jaringan televisi luar negeri. Ini langkah cerdas. Kita tidak perlu tunggu Piala Dunia, kita ciptakan panggung kita sendiri, ungkap Erik. Diagram dengan tren turun Malaysia FAM mulai ditekan. Langkah Indonesia ini menjadi pukulan telak bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Banyak supporter Malaysia mulai membandingkan PSSI dengan FAM, menyoroti kegagalan FAM membangun turnamen pramusim sekelas Piala Presiden. FAM tidak bisa undang tim luar negeri, apalagi tim Eropa. Stadion pun sering kosong, kritik pengamat sepak bola Malaysia, Syed Nasir Ahmad. Beberapa media Malaysia bahkan secara terang-terangan menyebut, Indonesia kini menjadi magnet baru sepak bola Asia Tenggara. Sasaran target Erick Thohir, tiru Jepang Korea Selatan. Dalam berbagai kesempatan, Erick Thohir selalu menyebut bahwa ia ingin sepak bola Indonesia meniru model sukses Jepang dan Korea Selatan, yang membangun citra melalui kolaborasi dengan klub luar negeri. Piala Presiden 2025 adalah langkah awal dari proyek besar tersebut. Jepang punya jelik dengan undangan internasional. Korea juga rajin gelar uji coba. Indonesia harus punya turnamen sendiri yang dilirik dunia, tegas Erick. Siluet kepala yang berbicara dua reaksi pelatih Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, juga menyambut baik kehadiran tim-tim Eropa. Menurutnya, ini kesempatan bagus untuk mengasah mental pemain lokal. Bermain melawan tim Eropa itu beda. Pemain kita harus terbiasa dengan tekanan dan tempo tinggi, ujar Shin. Dia juga berharap klub-klub Eropa yang diundang bisa melihat kualitas pemain Indonesia secara langsung dan membuka peluang transfer lebih banyak ke luar negeri. Penutup. Langkah PSSI mengundang klub-klub Eropa untuk tampil di Piala Presiden 2025 bukan hanya inovatif, tapi revolusioner. Di saat negara lain masih berkutat dengan turnamen lokal dan polemik internal, Indonesia berani tampil beda. Tak heran jika Malaysia, yang selama ini merasa rival kuat, terpaksa mengakui keunggulan Indonesia. Dari turnamen pramusim, jadi panggung global. Dari lokal, menuju internasional. PSSI memang sedang on fire.